Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Anggi Putrioma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Pada umumnya, ginjal manusia berukuran sekepal tangan dan dilengkapi sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra. Ketiga bagian dari ginjal tersebut berfungsi membawa urin keluar dari tubuh. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Hal ini dikarenakan adanya rongga hati yang mendesak ginjal bagian kanan berukuran lebih tinggi. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mulai dari bagian luar hingga ke dalam, yaitu korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pertama, korteks ginjal. Bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan dilapisi lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Kedua, medula ginjal. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkungan Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Ketiga, pelvis ginjal. Pembahasan anatomi ginjal tidak akan lengkap tanpa penjelasan pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruangan berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama pelvis ginjal mengandung kalires, yaitu ruang untuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Selanjutnya adalah fungsi ginjal. Setelah membahas anatomi ginjal, mengenali apa saja fungsi organ yang memiliki panjang 12 cm dan lebar 6 cm ini juga penting. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan ginjal dengan baik dan mengurangi resiko penyakit. Sama seperti organ lainnya, ginjal berperan penting dalam kelangsungan hidup seseorang. Pasalnya, fungsi ginjal adalah penyaring limbah dan cairan dari dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, dan zat beracun. Normalnya, ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya. Penyaringan darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1 atau 2 liter urin. Hal tersebut yang membuat ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, kandung kemih, dan uretra. Selain membuang zat sisa dalam tubuh, renal juga menyerap kembali zat yang dibutuhkan tubuh, seperti asam amino, natrium, gula, dan nutrisi lainnya. Fungsi ginjal juga dipengaruhi oleh kelenjar adrenalin yang berada di bagian atas dari masing-masing ginjal. Kelenjar adrenalin memproduksi hormon aldosteron, yaitu hormon yang menyerap kalsium dan urin ke pembuluh darah. Hal ini bertujuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Selain hormon yang berfungsi menyaring darah, ginjal juga menghasilkan hormon lainnya yang tidak kalah penting, yaitu eritropoietin atau APO, hormon untuk merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Renin, hormon yang berfungsi mengontrol tekanan darah, serta kalsitrol untuk aktivitas vitamin D untuk membantu menjaga tulang. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja ginjal. Setiap ginjal yang sehat terdiri atas sekitar 1 juta nefron, yaitu bagian anatomi ginjal yang berperan dalam penyaringan darah.
Selain berfungsi untuk menyaring darah, nefron juga mengurai nutrisi dan membantu menyebarkan limbah dari hasil penyaringan. Pada umumnya, setiap nefron memiliki filter atau penyaring, yaitu glomerulus dan tubulus. Bagian ginjal yang melewati area korteks dan medula ini bekerja melalui 4 tahapan, yakni tahapan pertama, setiap anatomi ginjal bekerja satu sama lain untuk menyaring darah dan memproduksi urin yang mengandung limbah dan cairan berlebih untuk dikeluarkan. Tahapan pertama yang akan dilakukan ginjal adalah menyaring darah. Proses penyaringan darah biasanya dibantu oleh glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal atau badan Malpighi. Darah yang mengalir dari aorta lewat arteri ginjal menuju ke badan Malpighi untuk disaring. Zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer umumnya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Ketiga senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahapan kedua, urin primer yang disimpan di dalam kapsul Bowman kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahapan reabsorpsi. Artinya, zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan diserap kembali. Penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Proses ini kemudian menghasilkan urin sekunder yang biasanya mengandung kadar urea yang tinggi. Tahap ketiga, agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapannya tidak hanya sampai menghasilkan urin sekunder. Pengeluaran zat augmentasi adalah tahap akhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan dan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan tubuh pun dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Tahap keempat, apabila kandung kemih telah terisi penuh, sinyal akan dikirim ke otak untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke toilet. Jika kandung kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kandung kemih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legita Yuni Kartika akan menjelaskan mengenai beragam penyakit ginjal. Mengenali apa saja anatomi ginjal memang penting. Hal ini perlu agar kita dapat menjaga kesehatan ginjal dengan baik, sehingga risiko penyakit ginjal pun berkurang. Jika kita tidak menjaga kesehatan ginjal dengan baik, risiko terhadap penyakit ginjal pun meningkat. Pasalnya, kerusakan ginjal awalnya tidak menimbulkan gejala apapun, hingga penyakitnya memasuki stadium lanjut yang membutuhkan pengobatan khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang berkaitan dengan ginjal dan perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu polikistik ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik. Polikistik ginjal dapat membentuk kista di dalam bagian ginjal hingga berujung pada gagal ginjal. Yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah kristal yang terbentuk dalam renal atau dikenal sebagai kencing batu. Batuan ini biasanya dapat keluar dengan sendirinya. Apabila terlalu besar, batu ginjal membutuhkan perawatan khusus agar tidak menghalangi saluran urin. Yang ketiga yaitu glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan yang terjadi di glomerulus atau pembuluh darah kecil yang menyaring darah. Jika glomerulus mengalami masalah, ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik dan bisa berujung pada gagal ginjal. Baiklah, saya Risna Wardani. Saya akan menjelaskan tentang cedera ginjal akut. Cedera ginjal akut terjadi ketika renal tiba-tiba berhenti fungsi. Kondisi ini terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan penumpukan cairan dan produk limbah yang menghasilkan gejala sakit ginjal yang mengganggu. Kemudian, gagal ginjal kronis. Jika mengalami gejala sakit ginjal lebih dari 3 bulan, ada kemungkinan Anda memiliki gagal ginjal kronis. Artinya, fungsi ginjal tidak lagi mampu menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta kadar garam dan kalsium dalam darah. Apabila tidak segera ditangani, komplikasi serius dapat terjadi dan mampu mengancam jiwa. Pasalnya, fungsi ginjal menurunkan drastis hingga membutuhkan perawatan ginjal, seperti dialisis dan transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Selanjutnya, penyakit ginjal lainnya.
Selain beberapa masalah ginjal yang disebutkan di atas, ada beragam penyakit ginjal lain yang cukup umum terjadi pada orang-orang, yaitu infeksi ginjal, ginjal bengkak, dan kanker ginjal. Ginjal adalah salah satu bagian dari anatomi tubuh yang penting. Jika salah satu bagian dari ginjal rusak, tentu akan memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Oleh sebab itu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin, terutama bagi mereka yang berisiko.